Kita kembali ke agenda penting dalam Pilpres Amerika, yaitu rapat untuk memutuskan hasil akhir dalam pertemuan perwakilan Electoral College yang akan terjadi minggu depan, yaitu Senin 14 Desember 2020. Ketika kemarin SCOTUS diberitakan media mainstream memutuskan gugatan tim Trump kalah di Penn State atau di Pennsylvania, maka perjuangan Trump menjadi POTUS untuk kedua kalinya menjadi sangat berat. Bukan berat lagi, tapi sangat berat. Sungguh, pemilihan raya Amerika kali ini berbeda dengan 44 presiden Amerika sebelumnya. Dan selalu ada yang unik di setiap masa. Misalnya, zaman kekalahan tipis Al Gore melawan Bush Junior di negara bagian Miami. Zaman presiden 3,5 kali atau 14 tahun berkuasa FDR yang meniadakan pilihan raya dengan menggunakan suara legislatif karena negara dalam keadaan darurat perang. Zaman Nixon yang mengakali suara sehingga skandal Watergate muncul. Dan banyak lagi. Hingga yang kali ini pun di zaman Trump muncul banyak skandal dan tragedi yang membuat pertanyaan lain lagi, yaitu apakah tetap Trump yang jadi presiden atau Biden yang menjadi presiden Amerika ke-46? Jalan masih berliku. Electoral vote yang saat ini Biden menang atau memimpin harus dibuktikan keabsahannya, harus dilegalisir. Benar, dalam perhitungan quick count Biden mendapatkan suara di atas 270 suara electoral vote. Namun, semua ini bisa dibatalkan kalau terbukti di beberapa negara bagian ada yang bermasalah. Kalau itu menjadi masalah, semua ini atas nama hukum. Suara electoral vote Biden bisa menjadi di bawah 270 sehingga tidak ada pemenangnya. Semua ini bisa saja terjadi karena banyak bukti yang menguatkan tim legal Trump dan melemahkan suara Partai Demokrat. Salah satunya adalah informasi terbaru dari Pentagon dengan jalur VOA atau Voice of America. Kita semua tahu bahwa berita dan informasi dunia banyak bergantung pada penyiaran yang namanya media mainstream atau media utama dunia. Sejak tahun 2014 telah banyak dicaplok oleh globalis sehingga sejak tahun 2016 dunia pecah informasinya. Mainstream news media versus suara sosial media dan media resmi sebuah negara. Kita untuk berita Amerika ambil yang utama. Berita dari Voice of America atau berita dari Pentagon. Beda dengan jalur berita dari CNN, Fox, CNBC dan sejenisnya. Kita juga baru dapat data saat ini, yaitu waktu penyerangan fasilitas server di Frankfurt untuk operasi pencurangan pemilu di Amerika 2020 yang ternyata milik CIA tersebut, ternyata di sana ada Gina Haspel, direktur CIA. Gina tertembak dan luka sekarang sudah diamankan di Guantanamo Bay. Sementara itu, Batalion 305 yang melakukan operasi ini ada 4 yang tewas setelah sebelumnya terjadi tembak-menembak. Server sudah diamankan Pentagon. Ini memberikan warning bahwa jangan main-main dengan Pentagon. Ikut-ikutan mengkhianati konstitusi, Anda akan dibawa ke Gitmo, ke Guantanamo Bay. Bukti seriusnya Pentagon, jalur penerbangan ke Guantanamo minggu lalu naik sangat pesat, rata-rata 450 flight per hari. Dan kebanyakan adalah private charter flight dan pesawat militer. Kembali ke konstitusi Amerika. Beberapa ahli konstitusi atau hukum tata negara terkemuka di Amerika yakin pemilu di beberapa negara bagian lainnya bisa dibatalkan oleh SCOTUS karena tidak konstitusional. Kita jelaskan konstitusi Amerika lebih detail lagi. Ini penting untuk dipahami. 1. Pelanggaran konstitusi jangan dicampur adukan dengan pelanggaran kriminal. Pemilu hanya dapat dibatalkan penyelenggaraannya di setiap negara bagian bahkan secara federal oleh karena pelanggaran konstitusi, bukan karena pelanggaran kriminal. 3. Tentu saja kecurangan yang dilakukan oleh perorangan dan kelompok atau organisasi dalam pemilu merupakan tindakan kriminal dan akan diproses sesuai pengadilan kriminal atau trial court. 4. Bagi anggota militer atau masyarakat sipil yang merupakan perpanjangan tangan militer yang turut serta dalam kecurangan ini akan dibawa ke mahkamah militer atau military tribunal. 5. Undang-undang dalam keadaan darurat militer akan diberlakukan seandainya dalam kondisi memaksa. 6. Kewenangan untuk memutuskan ada tidaknya pelanggaran konstitusi ada pada Mahkamah Agung. Catatan penting, SCOTUS tidak berwenang memilih presiden. Yang berwenang adalah electoral vote yang juga merupakan badan legislatif negara bagian. Dalam hal SCOTUS memutuskan pemilu tidak konstitusional, maka electoral vote pada negara bagian tersebut void atau null. Jadi, hanya electoral vote negara bagian yang sah saja yang dapat dibawa ke badan legislatif federal di Capitol Hill. Ini yang tanggal 14 Desember nanti. Sedangkan yang void atau null tidak bisa dibawa. Apabila ternyata setelah direkapitulasi di Capitol Hill tidak ada dari kedua calon presiden tersebut yang mencapai 270 electoral vote, maka akan masuk ke dalam kondisi apa yang disebut oleh konstitusi sebagai contingent election. Badan legislatif federal di Capitol
Capitol Hill akan memilih presiden berdasarkan voting. Tapi perlu digarisbawahi bahwa dalam hal ini, setiap satu negara bagian hanya diwakili oleh satu electoral college. Jadi, walaupun California yang sangat besar dibandingkan Delaware, tetap saja California satu electoral vote-nya, Delaware juga satu electoral vote-nya. Ada informasi lagi dikabarkan juga Gina Haspel, direktur CIA tersebut, telah melakukan cut a deal. Dikarenakan kooperatif dengan Pentagon, dia membuka seluruh informasi yang ada serta telah mendapatkan jaminan perlindungan saksi. Gina saat ini sudah tidak aktif lagi sebagai orang nomor 1 di CIA. Kesimpulan apakah Trump akan tetap pakai legal action atau cara baru? Kita belum tahu. Trump punya kartu truf lagi, yaitu memakai pasal Insurrection Act nomor 1807. Catatan sebagai pengingat lagi, di Amerika itu sampai sertijab maka Trump masih presiden 100%, karena itu Trump masih bisa pakai pasal Insurrection Act nomor 1807. Kita lihat seberapa desperate-nya Trump yang makin mengecil kesempatan jadi presiden kedua kalinya untuk bertahan dan menyerang. Kita lihat seberapa lapar dia ingin jadi presiden serta apa ketegaan yang akan dilakukan demi jabatan. Kita Indonesia harus selalu waspada.